Kecil aku percaya padanya. Yesus, Yesus, Yesuslah namanya. Haleluya, terimalah dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. Haleluya, terimalah dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. Yesus Tuhan Juru Selamat. Yesus Tuhan yang mengasihiku. Kecil aku percaya padanya. Yesus, Yesus, Yesuslah namanya. Haleluya, terimalah dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. Haleluya, terimalah dia. Haleluya, selamatlah jiwamu. Haleluya, selamatlah jiwamu. Selamat siang Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Puji kepada Tuhan, pada siang hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan kembali. Oleh karena kemurahan Tuhan kepada kita sekalian, kita dipelihara dan dijaga oleh Tuhan sampai pada saat ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang berada di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya kita semua juga dalam keadaan yang baik, dipimpin oleh Tuhan. Baiklah, kita akan mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita saat teduh di tempat kita masing-masing. Mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah, dan Dialah besar dari segala-galanya. Dan setiap nama mengaku, lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita ulangi pujian sekali lagi. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Pertolongan kepada kita sekalian dalam ibadah kita ini datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, akan memberkati kita dari awal, pertengahan, sampai kepada selesainya ibadah kita ini. Karena itu ya Tuhan, hamba mentabiskan ibadah suci kami pada siang hari ini ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati dan berkenan atas ibadah kami. Persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
Baiklah jemaat sekalian, kita akan meneruskan pujian penyembahan kita pada ibadah pagi hari ini. Kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 110, Hanya Yesus. Hanya Yesus kita wartakan, warta kita hanya Dia. Dia selalu kita tinggikan, kita akan nampak hanya Dia. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus hidung kita. Juru selamat, penudus tabib, Dialah Raja termulia. Hanya Yesus, Juru selamat, segala dosa diangkutnya. Dia nafikan kebenaran kita, setiap hari dikuatkannya. Hanya Yesus, namanya Yesus, hanya Yesus hidup kita. Juru selamat, penudus tabib, Dialah Raja termulia. Hanya Yesus penudus kita, diri yang lama tersaliblah, serta segenap perbaruan Roh, hati kita dipenuhilah. Hanya Yesus, namanya Yesus, hanya Yesus hidup kita. Juru selamat, penudus tabib, Dialah Raja termulia. Ayat 4. Hanya Yesus tabib kita, penyakit kita diangkutnya. Kehidupan, kebangkitannya diberikan guna umatnya. Hanya Yesus, hanya Yesus, namanya Yesus, hanya Yesus hidup kita. Juru selamat, penudus tabib, Dialah Raja termulia. Jemaat sekalian, marilah kita membuka firman Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 22 ayat yang pertama sampai ke-17. Saya akan membacakan ayat yang pertama, dan Bapak Ibu sekalian jemaat akan membacakan dan melanjutkan ayat yang kedua, dan secara berulang demikian seterusnya. Baik, kita akan mulai. Peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri berhadapan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri
atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi bukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang, dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, Maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. tapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus mengganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perawan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat sekalian, kami persilakan duduk kembali. Kita akan menjalankan persembahan, namun sebelumnya Bapak Aspriyadi akan memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memelihara dan menyertai kami sepanjang 6 hari yang telah kami lewati. Yes. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyembah dan memuji, memuliakan nama Engkau. Dan sebentar kami akan memberikan sebagian yang ada pada kami untuk kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Biarlah persembahan ini
boleh berkenan dan harum di hadapan-Mu, dan boleh juga mendukung pekerjaan dan pelayanan di tempat ini untuk dipakai Tuhan lebih besar dan heran lagi. Kami menyerahkan setiap kami anak-anak-Mu yang akan memberi Tuhan. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, dan kehidupan kami hari lepas hari. Juga sisa yang ada pada kami, Tuhan memberkati. Badan pengurus jemaat juga yang mengelola keuangan ini, Tuhan memberikan hikmat agar dapat mengelola keuangan ini dengan baik ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan persembahan dan ibadah kami selanjutnya. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah jemaat sekalian, kita memberikan persembahan kita pada pagi hari ini sambil menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 194, genap hartaku kuserahkan. Kepada badan pengurus jemaat, kami minta dengan kasih untuk menjalankan tempat persembahan. Hartaku kuserahkan, Yesus padamu. Naikkan pujianku, ku puji Dikau Tuhan. Ku naikkan pujianku, Dikau Tuhanku. ku berani karena Injil-Mu, aku milik-Mu. Ayat 2. Ku serahkan genap hidupku, Yesus padamu. Hidungku dan Suaraku jadi punya-Mu. Isi dunia semuanya terliput dengan kuasa-Nya. Beri ampun dan budi-Mu, aku milik-Mu. Ayat 3. Ku serahkan genap jiwaku, Yesus padamu. Ku serahkan genap hartaku, Yesus padamu. Ku rindu kasih-Mu Tuhan, Ku berikanlah keteduhan. Aku susah ditilik-Mu, aku milik-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan suatu pujian yang menyatakan Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Mari nyatakan bahwa Allah mengerti segala persoalan kita. Allah mengerti, Allah peduli segala
kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita mengangkat lagu ini sekali lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapa kami di sorga, kami datang lagi kepada Tuhan saat ini. Kami akan mendengar firman Tuhan, supaya kami yang sudah hadir ini dalam ibadah, baik di tempat ini dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, tidak dengan sia-sia, melainkan memperoleh berkat daripada Tuhan. Karena itulah ya Tuhan, hamba mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan, kuasailah kami sekalian, buatlah kami mengerti apa yang Tuhan ingin supaya kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan bicara kepada kami siap mendengar di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hamba mempersembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah kita memperhatikan warta jemaat kita yang melayani minggu-minggu ini. Mohon dapat memperhatikannya. Untuk ibadah perkawan hari Selasa, setelah ibadah akan dilaksanakan rapat. Dan juga ibadah-ibadah nanti sore, live streaming sekolah minggu, dan ibadah yang lain, Bapak Ibu memperhatikannya dengan baik. Dan juga untuk laporan keuangan dalam minggu ini, minggu yang sudah berjalan, jika ada yang keliru mohon dapat disampaikan, baik janji iman yang sudah lunas atau yang lain-lain yang salah dan informasi dapat disampaikan untuk diperbaiki di masa buletin yang minggu ke depan ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Pembangunan kita sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sudah mendukung daripada pelayanan ini. Diberitahukan kepada para pengurus jemaat bahwa sebenarnya kita akan mengadakan rapat sore ini, namun
rapat ini ditunda sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Minggu depan kita akan mengembalikan persepuluhan, harap jemaat mempersiapkan diri, dapat menggunakan amplop dan mengisi pokok-pokok doa yang sudah tersedia, dapat ditulis untuk didoakan. Kelas katekisasi juga dilaksanakan besok, Senin seperti biasa. Dalam ibadah kita jauh di mata dekat di hati, Kamis ini akan dilayani oleh remaja, mohon mempersiapkan diri dengan baik. Dalam ibadah kita bulan November ini, kita akan membahas tema-tema yang sudah tersedia di depan kita ini. Kiranya melalui tema-tema ini, ya, iman kita dikuatkan di dalam Tuhan. Selamat hari ulang tahun kelahiran untuk Reinhard Sangiang 1 November, Jessica Siringo-Ringo 4 November, Pak Troyan Pakpahan 4 November. Selamat ulang tahun juga Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan, baik tertulis ulang tahun kelahiran maupun yang tidak di warta ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik diberkati oleh Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan. Minggu pertama ini kita membuka di dalam Filipi pasal yang ke-1. Ayat 12 dan berapa ayat saya membaca. Ayat 12, kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ayat yang ke-19. Karena ayat 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Judul firman Tuhan kita pada siang hari ini, iman Kristen di tengah pandemi. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman tidak bisa dipisahkan dengan segala persoalan yang menimpa dan yang terjadi di muka bumi ini. Jadi iman Kristen tidak bisa terpisah dari segala persoalan yang menimpa keadaan kita. Alkitab berkata, kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya, beriman kepada anak Allah, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi betapa pentingnya beriman itu. Galatia pasal 3 ayat 26 juga berkata, kita semua anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi
Orang yang beriman di dalam Yesus Kristus statusnya disebut dengan anak-anak Allah. Saudara, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tak ada iman yang sejati tanpa ujian yang bertubi-tubi. Kalau kita mengacu kepada Abraham, karena masalah Abraham yang ia hadapi sampai masa tuanya, ia belum mempunyai keturunan, dan akhirnya Tuhan memberikan keturunan kepadanya. Dan setelah ia mendapatkan keturunan itu, Tuhan juga mengujinya, dan ia diminta untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal itu kepada Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ujian bagi Abraham, bertubi-tubi masalah yang dia hadapi tak berhenti. Tetapi justru setelah itulah ia dinyatakan bapa orang beriman. Jadi iman sejati itu baru akan tampak setelah kita menghadapi berbagai-bagai ujian. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, lihatlah Nuh, apa yang terjadi dengan Nuh. Nuh juga sedang diperhadapkan dengan tantangan iman yang besar bagi Nuh sendiri. Ketika Allah memintanya untuk membuatkan bahtera baginya, peristiwa pada saat itu belum terjadi. Namun ia diuji untuk membuat bahtera, dan ia melakukannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini sudah terjadi pun suatu peristiwa, iman seseorang pun tidak bangkit-bangkit. Tetapi Nuh pada waktu itu, peristiwa belum terjadi, tapi imannya sudah teruji. Daud, meskipun ia berlaku baik, akan tetapi tetap saja dimusuhi oleh Saul. Betapa berat ujian yang dihadapi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 100 tahun yang lalu, tahun 1918 sampai tahun 1920, pernah suatu pandemi terjadi secara besar-besaran melanda muka bumi pada waktu itu, yaitu virus flu Spanyol atau influenza H1N1 atau disebut dengan Spanish flu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, 100 tahun yang lalu peristiwa pandemi telah menewaskan jutaan orang di muka bumi ini. Jadi peristiwa itu kurang lebih 1 sampai 1,5 tahun baru selesai. 100 tahun yang lalu itu, tahun 1920 yang lalu. Dan dicatat Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, korban jiwa Inggris 250.000 jiwa, negara Amerika 400.000 jiwa, Jepang 700.000 jiwa, Prancis 400.000 jiwa, Spanyol tak terhitung, dan Indonesia pada waktu itu namanya Hindia Belanda, jumlahnya 1,7 juta jiwa korban virus pada waktu itu. Dan yang terbesar adalah India, 17 juta orang meninggal karena virus influenza H1N1 atau Spanish virus itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penduduk dunia pada waktu itu sangat sedikit, tidak seperti sekarang ini. 1/3 penduduk dunia pada waktu itu hilang. Dan diperkirakan 50 juta lebih jiwa melayang pada waktu itu virus ini. Betapa dahsyatnya. Hari ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita sedang menghadapi COVID-19. Tapi sudah tercatat kurang lebih 1,19 juta orang yang sudah meninggal di muka bumi ini oleh karena virus ini. Di muka bumi ini 1 juta lebih. Pada waktu itu 100 tahun yang lalu, tahun 1920, kurang lebih 5 sampai mendekati 50 sampai 100 juta orang kehilangan nyawanya oleh karena wabah ini. Hari ini kita bersyukur hanya 1 juta lebih saja
penduduk dunia ini. Jadi, di tengah-tengah seperti ini, kita diperhadapkan dengan bukan saja kita diperhadapkan dengan persoalan ekonomi yang sedang kita hadapi, persoalan yang di depan mata kita, tetapi kita juga diperhadapkan dengan tantangan iman kita diuji di tengah-tengah pandemi ini. Masihkah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Masihkah orang-orang Kristen kuat imannya, kokoh dalam mengiringi Tuhan di tengah-tengah pandemi yang sedang kita alami seperti ini? Sekarang mari kita mempelajarinya. Bagaimana iman Kristen di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi ini. Yang pertama, Bapak Ibu kasihan Tuhan, beriman itu harus berani dan bertindak. Itu bisa kita simpulkan dalam teks ayat 12 sampai ayat 14. Jadi beriman itu harus berani dan bertindak. Tujuan memenjarakan Paulus dalam teks ini tidak lain adalah agar imannya Paulus itu kendur dan diharapkan kembali kepada masa lalunya, kembali kepada kepercayaan lamanya, dan diharapkan juga ia tidak memiliki iman yang sebesar ia jumpai pada waktu ia berjumpa dengan Tuhan Yesus di pintu gerbang masuk kota Yerusalem, pada waktu ia ingin membinasakan orang-orang percaya di Damsyik itu. Jadi tujuannya tidak lain agar ia kembali menjadi penganiaya dalam jemaat Tuhan, penganiaya orang-orang percaya. Itulah tujuannya, pemenjaraan salah satunya daripada Paulus. Kalau kita perhatikan kita sekarang ini, tujuan dari persoalan yang menimpa kita, umat manusia hari ini, selain daripada menunjukkan bahwa manusia tak berdaya di hadapan Allah pencipta kita, namun tujuan yang lain ada yang menyusupnya, yaitu iblis mau menyusup dan menggunakan kesempatan ini agar orang-orang Kristen gugur imannya, agar orang-orang Kristen takut dan melarikan diri dari persekutuannya dengan Tuhan. Dengan demikian imannya semakin hari semakin gugur. Ujilah kepada Tuhan jika orang Kristen yang tidak bergereja, tidak ibadah, imannya semakin lebih kuat. Puji kepada Tuhan. Tetapi kalau dia tidak pernah, kalau pandemi ini 1 tahun dan kita tidak tahu, lalu orang tidak pernah muncul ke gereja, kita berdoa supaya iman juga bisa dikuatkan oleh karena keadaan ini. Tetapi tujuannya tidak lain, bukan saja orang-orang Kristen menjadi lemah, tetapi gereja-gereja Tuhan akan menjadi lemah. Kalau kita melihat video berapa waktu yang lalu, gereja di kota Ani pada abad yang ke-14-11 yang lalu, bukan? Betapa besar dan dahsyatnya gereja pada zaman itu. Namun karena keadaan melanda, iman orang Kristen gugur satu persatu. Gereja menjadi rumah hantu. Betapa menyedihkan, karena orang-orang tidak lagi pernah datang ke gereja. Jadi Bapak Ibu kasihan Tuhan, iman itu harus berani dan bertindak. Beriman itu berani dan bertindak, maksudnya di sini bukan kita mengabaikan protokol yang pemerintah anjurkan untuk kita, bukan. Kita justru yang berani melakukan anjuran dari pemerintah tanpa kita mengabaikannya. Itulah maksudnya. Kita berani di sini bukan sekedar mengikuti aturan pemerintah belaka, namun tidak membuktikan iman kita dibuktikan kepada Tuhan sama sekali. Bukan. Kita bukan sekedar hanya mengikuti protokol, aturan-aturan yang dari pemerintah,
namun kita mengabaikan iman kita. Itu bukan maksudnya berani dan bertindak itu. Jadi dengan berani dan bertindak itu maksudnya tidak lain adalah kita terus tetap berani untuk berdoa, berani untuk melakukan apa yang dianjurkan kepada kita oleh pemerintah untuk menjaga dan melakukan protokol kesehatan. Kitalah yang menjadi motor penggerak utamanya untuk melakukannya. Dengan kita bertindak juga dalam iman kita, kita berani dalam doa kita, berani dalam beribadah juga, dan melakukan karya-karya untuk Tuhan. Itulah maksudnya beriman itu harus berani dan bertindak. Bukankah itu yang dilakukan oleh Paulus meskipun ia di dalam penjara, tetapi ia tetap berani bertindak dengan menuliskan surat-surat kepada jemaat-jemaat yang ia layani, dan dengan meminta dan mendoakan orang-orang yang ia pernah layani. Itulah maksudnya iman kita di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi ini. Yang kedua, terdapat pada ayat yang ke-20, ayat 21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang kedua, beriman itu harus stabil atau kestabilan dalam beriman. Paulus waktu aniaya dan penjara sedang dihadapinya karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia berkata begini, baik hidup maupun mati adalah untuk Tuhan. Jadi bukan berarti Paulus menjadikan objeknya adalah mati, bukan. Tapi ia menjadikan hidupnya Kristus adalah paling utama baginya. Jadi yang dimaksudkan baik mati adalah keuntungan, adalah dimaksudkan di sini tidak lain adalah Kristus yang menjadi keuntungan bagi dirinya. Mengenal Kristus itulah yang menjadi keuntungan. Jadi ia berkata baik hidup maupun mati itu adalah untuk Kristus. Itu artinya kestabilan dalam iman. Apabila orang-orang Kristen yang sudah percaya akan Tuhan dan selalu berkata, baik hidup maupun matinya saya ini adalah untuk Kristus. Itulah orang-orang yang stabil imannya. Bukan hanya mau menerima yang enak-enak saja di muka bumi ini. Begitu giliran susah, ia melarikan diri dan tidak pernah kita menjumpainya lagi. Tetapi dalam keadaan apapun, ia tetap berkata, Kristus segala-galanya. Itu orang stabil dalam imannya. Jika seseorang tetap konsisten atau stabil dalam sikapnya kepada Tuhan, walau suasana tidak menentu, itulah orang yang sekali lagi dikatakan stabil dalam imannya. Walaupun keadaannya tak menentu. Walaupun Bapak Ibu kasih dalam Tuhan goncangan, mencekam, namun doa tetaplah kita laksanakan sambil kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan bahwa kita tak berdaya, Tuhan yang berkuasa. Sambil kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan, walaupun goncangan masih melanda kita. Bagi Paulus, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ia tidak terbuai dengan kehidupan sekarang pada zamannya itu. Namun ia juga tidak menjadikan kematian sebagai momok yang menakutkan dan menghantui hari depannya. Tidak. Meskipun kematian tetaplah merupakan ancaman dan juga mendatangkan ketakutan dan kegetiran dan mengerikan bagi setiap orang. Namun untuk menghadapinya diperlukan kestabilan
dalam iman. Jadi, tidak ada cara lain untuk menghadapi keadaan di tengah-tengah yang kita hadapi ini. Kita sebagai orang percaya harus memiliki kestabilan dalam iman. Tidak mudah goyah atau tidak hanya menerima hal-hal yang baik saja. Dalam keadaan yang tidak baik pun, orang yang stabil, ia tetap melakukannya untuk Tuhan. Itu orang stabil imannya. Di manakah kita? Pada posisi apakah kita? Kita yang bertanya dan kita yang menjawab. Apakah iman saya stabil? Atau iman saya hanya menunggu sesuatu yang gampang dan enak saja? Dalam kesusahan pun, hari ini mungkin kita mendapatkan kesusahan, tapi kita tidak tahu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kita akan mendapatkan berkat mahkota yang sudah Tuhan siapkan, baik di sini sekarang maupun yang akan datang. Tuhan sudah membentuk kita. Apa maksudnya peristiwa yang kita alami ini? Tapi Tuhan merancangkan akan sesuatu terjadi yang kita akan hidupi 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Dan paling tidak, kita sudah melatih anak-anak kita selama berbulan-bulan, beratus-ratus hari ini. Kita sudah melatih anak-anak kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Itulah maksudnya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana iman Kristen di tengah-tengah pandemi ini. Yang terakhir, yang ketiga, beriman tidak statis. Terdapat pada ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja menghasilkan buah. Beriman tidak statis, tidak tinggal diam. Paulus berkata, jika aku diberi kesempatan, itu berarti aku harus berbuah. Ini iman yang tidak tinggal di tempat, atau iman yang tidak jalan di tempat. Ini iman yang berbuah. Jadi iman yang seperti itulah yang harus dimiliki oleh orang percaya dalam masa-masa pandemi yang kita hadapi ini. Dalam masa pandemi inilah iman orang Kristen jangan hanya pada proses adaptasi saja. Kita di mana-mana beradaptasi. Bukan hanya berhenti pada proses adaptasi. Apalagi statis, berdiam diri, terus-menerus, tidak berbuat apa-apa. Bukan itu yang dimaksudkan beriman bagi orang percaya. Iman itu harus berbuah. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 berkata, iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang mati. Jadi iman harus berbuah. Iman harus melahirkan perbuatan-perbuatan. Baru itu iman yang hidup dan tidak statis. Jadi orang percaya, Tuhan rindukan untuk kita dalam menghadapi pandemi seperti ini. Milikilah iman yang tidak hanya di tempat, tidak statis, tapi berbuah. Walau kita menghadapi pandemi seperti yang terjadi ini di gereja kita. Namun, Bapak Ibu, puji kepada Tuhan, kita tidak statis dalam soal kita membimbing, mengajak warga gereja, selalu menuntunnya. Setiap malam kita berdoa, sudah 220 lebih malam kita sudah berdoa sampai hari ini. Kita membaca, menuntun, berdoa pokok-pokok doa setiap malam, terus berseru kepada Tuhan. Tinggal kita mengikutinya atau tidak. Mengadakan kegiatan melalui live streaming, melalui Zoom yang kita laksanakan. Itu gunanya untuk apa? Agar iman kita tidak tinggal diam di tempat. Kita terus bergerak. Agar kita betul-betul beriman, namun harus juga dibuktikan. Inilah yang dimaksudkan bahwa beriman dalam masa-masa pandemi ini tidak statis.
Kita harus terus bergerak dan terus berjalan. Itu yang ketiga. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada kisah berapa waktu yang lalu. Waktu yang lama. Orang Jepang biasanya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan suka makan ikan salmon. Di Sintang ini tidak ada ikan salmon. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin ke Pontianak atau ke kota-kota besar, kita sering kalau ke rumah makan, kita tentu mau merasakan ikan salmon itu, bukan? Di Makassar dulu, itu sering merasakan ikan salmon itu, karena ikan begitu banyak. Rumah-rumah makan di Makassar itu di mana-mana sangat mudah dijumpai. Di depan kampus ada rumah makan khusus rumah ikan bakar saja. Kita bisa menjumpai ikan apa saja. Jadi konon orang Jepang ini suka sekali makan ikan salmon yang segar, yang masih fresh. Tetapi bagaimana bisa menjumpai ikan salmon yang fresh atau yang segar itu? Semuanya harus yang tidak segar lagi, yang sudah tidak segar lagi di dalam bak penampungan yang ada esnya. Tapi mereka ingin mencari yang segar. Lalu rumah makan yang ada mempunyai ide, Bapak Ibu. Bagaimana supaya ikan salmon ini tetap segar? Lalu ia memesan ikan salmon kepada nelayan. Kemudian ia menaruhkan bak yang besar di rumah makan itu dan mengisinya dengan air. Setelah nelayan mengantarkan ikan salmon dan memintanya yang masih hidup, lalu ia menaruhnya ikan salmon itu di bak itu. Tetapi dia juga memesan anak ikan hiu untuk dimasukkan ke dalam bak itu. Bersamaan dengan ikan salmon, bersamaan dengan itu juga anak ikan hiu itu dilepas. Lalu tahu kita Bapak Ibu bahwa ikan hiu itu hari-harinya, nyalinya hanya untuk memangsa saja. Dia selalu mengejar ikan salmon itu. Ikan salmon terus berlari tanpa henti dan tidak pernah diam berdiri. Untuk apa? Menyelamatkan hidupnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, karena ia terus berlari, maka ia tetap hidup dan segar. Kalau ia berdiam diri, ikan salmon tak akan bisa hidup karena tetap akan mati. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pelajaran ikan salmon dan anak ikan hiu ini, mungkin itu dapat diimplikasi bagi kita. Bahwa mungkin saja ada banyak hal yang mengejar kita. Itu dengan tujuan apa? Supaya kita tidak berdiam diri. Kita harus bergerak. Dan setelah itu baru akan menghasilkan. Dan kita tetap segar dan fresh. Hidup iman kita bertumbuh, berbuah bagi Yesus Kristus. Tiga hal ini yang kita pelajari. Bagaimana iman Kristen di tengah-tengah pandemi ini. Yang pertama, beriman itu harus berani dan bertindak. Yang kedua, beriman itu harus stabil atau kestabilan dalam beriman. Yang ketiga, beriman tidak statis. Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan ini. Saya mengundang petugas yang melayani bersama dengan saya untuk melaksanakan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena pemimpinan Tuhan kepada kami. Dan sekarang kami akan melaksanakan daripada perjamuan kudus ini untuk mengingatkan kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bagi kami, untuk kami yang berdosa ini. Berkatilah perjamuan kudus ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mempersembahkan doa ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 25, 24
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Seperti biasa, waktu kita melaksanakan perjamuan kudus, supaya kita sekalian dalam perjamuan kudus ini memperoleh berkat dari Tuhan, maka kita harus menjawab, menguji diri kita sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah kita sudah benar-benar bertobat dari dosa? Insaf bahwa saya sungguh-sungguh memerlukan Yesus Kristus sebagai penebusku. Dan yang ketiga, apakah saudara-saudara bertekad menjadi saksi bagi Kristus kepada orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan siap mempersembahkan harta milik kita untuk menjadi alat dalam tangannya? Mari kita tundukkan kepala kita, mintalah ampun atas segala pelanggaran kita. Mari kita saat teduh dan berdoa di tempat kita masing-masing. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh kabar kami boleh mengambil bagian lagi untuk perjamuan kudus ini. Tuhan berkatilah, ampuni dosa kami, sucikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa-dosa kami, berkatilah Bapa di surga, sekarang kami akan melaksanakan perjamuan ini. Berkatilah Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami, serta berkatilah kami, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, kuatkan iman kami, agar di masa-masa sulit dan sukar ini, kami tetap beriman yang sejati kepada Tuhan dalam keadaan yang kami hadapi ini. Mohon Engkau memberkatinya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahkan doa ini. Amin. Mari kita akan mempersiapkan lagu untuk kita nyanyikan. 152A. Setelah mendapatkan roti dan anggur, kita harap bersabar terlebih dahulu sampai kita mendapatkan daripada aba-aba selanjutnya. Darahmu melelehkah, ya Yesus Rajaku, telahkah Tuhan diserahkan, mau selamatkan aku. Benarkah karena dosaku Tuhan disalibkan? Ku tercengang, muhalisku sangat berkasihan. Dunia pun
kegelapanlah, lenyap cahayanya. Ketika Yesus matilah, sebab genap manusia. Musik. Mari kita bangkit berdiri. Kita membaca ayat firman Tuhan dalam roti ini. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Roma 12 ayat 14. Mari kita mengangkat roti di tangan kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti bersama-sama. Mari juga kita mengangkat anggur di tangan kita. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan Tuhan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita mengucap syukur. Silakan Pak Yedarso pimpin doa. Berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Kami sudah melaksanakan Tuhan perjamuan kudus pada siang hari ini. Tuhan telah memberkati kami yang sudah mengikutinya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, kehidupan kami hari-hari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan dong kembali. Terima kasih kepada pelayan yang melayani. Silakan kembali. Tuhan memberkati. Kita akan segera mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam ibadah kita dalam minggu-minggu ini dan minggu depan. Tuhan beserta dengan kita. Mari kita bangkit berdiri kembali. Kita menyanyikan lagu Kemenangan Iman tadi 152 bagian ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ku tangis serta terseduh menghadap salibmu. Ku tangis serta terseduh menghadap salibmu.
akan dosaku. Air mata pun tak dapatlah membayar hutangku. Genap diriku ku serahkanlah, ya Yesus, padamu. Bapa kami di surga, kami bersyukur kembalikan hormat kepada Engkau. Oleh karena Engkau sudah menyertai kami sekalian dalam ibadah ini. Selesailah seluruh rangkaian ibadah kami. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun ibadah kita tetaplah kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Sebelum pulang ke tempat kita masing-masing, sebagai hamba-Mu ya Tuhan, memohon berkat dari Engkau untuk sidang jemaat-Mu. Berilah berkat secara jasmani untuk kami dalam kami menghadapi masa-masa pandemi yang kami sedang hadapi ini. Tuhan beserta dengan kami. Berkatilah jemaat Tuhan di mana saja berada. Sebagai pegawai negeri sipil TNI Polri, dunia usaha, pensiunan, orang-orang tua, lanjut usia, pemuda-pemudi, pelajar, mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga. Tuhan berkatilah keadaan kami sekalian. Berkati kami secara rohani, kuatkan iman kami dalam kami menghadapi masa-masa kesulitan dan kesukaran yang menimpa kami, supaya iman kami tetap kuat dan teruji, kami tidak goyah dan putus asa. Berkatilah gereja-Mu ini, pakailah ia menjadi gereja yang diberkati, berdampak-dampak bagi pekabaran Injil Yesus Kristus. 3 berkat ini hamba minta kepada Engkau, berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberikan kepada kami hari ini, sampai hari Maranatha, Yesus datang menjemput saleh-salehnya. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus.